Ampun. Satu. Apa? Ngenteni arek-arek kok jawi joinnya 15 menit dhewe. Ya apa tapi yang jadi guys sebenarnya nggak numpuk-numpuk. Sampai guru. Oh, ya ini cuma juga kira-kira. Cuma buat pengumuman tak ramai. Lanjut ke. Sudah diraih. Ini kerasa mati kowe. Nak tengok anak sudah habis tak lu. Kalau mati enggak. Lah ya gue mati kowe. Guru mati kowe. Itu dia enggak dapat. Saya kan masih anak kentalnya anak biasa. Ada gue habis tak habis gitu.
Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Bisa terdengar ya suara saya? Wah, ini mau ekspor tapi nggak usah. Oke, kita lanjutkan lagi ke dengar nggak suaranya? Halo, bisa mendengar suara Ya, saya? Pak, jelas, Pak. Jelas, oke. Ya, ya. Saya mute semua dulu ya. Nggih. Tes. Halo. Oke, kita lanjut untuk membahas tadi soal yang tadi. Kita tadi sampai di soal nomor ya. Oke, tadi soal ini tadi ya kita ya. Terakhir. Ini sudah selesai, sudah kita hitung. Jadi ketemu 400 ml ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Yang nomor 13 juga sama, ada SG-nya. Yang ditanyakan malah lebih sederhana, hanya densitasnya saja. Jadi produk Tefal pembersih lantai memiliki spesifik gravity adalah 1,3. 1,3, kemudian densitas pembandingnya adalah densitas air 1 kg per liter. Jadi SG, specific gravity, jika tidak disebutkan maka dianggap densitas pembandingnya air. Tetapi jika disebutkan densitas pembanding zatnya, maka mengikuti di soalnya. Kalau di sini disebutkan dengan jelas bahwa densitas pembandingnya adalah densitas air, sehingga kita pakai densitas pembandingnya adalah ini. Oke, kita ke Word dulu.
ini tadi SG adalah ini rumusnya. SGX, SG-nya ZX sama dengan densitasnya X dibagi densitasnya air. Ya. Sehingga kalau di dalam soal tadi disebutkan bahwa SG-nya adalah 1,3, berarti 1,3 ini sama dengan densitasnya X bagi dengan densitasnya air. Di situ disebutkan bahwa densitasnya airnya adalah 1 kg. Ini ada yang belum ke-mute ya, jadi tolong jangan di unmute ya, di mute dulu semuanya ya. Biar suaranya enggak. Bentar, nanti kalau sudah masuk pertanyaan saya unmute lagi. Jadi densitasnya X atau SG-nya X itu akan sama dengan densitas SGX akan sama dengan densitas X per densitas air atau densitas pembanding. Sehingga kalau SG-nya adalah 1,3, maka 1,3 ini akan sama dengan densitas X dibagi dengan densitas air. Karena densitas airnya adalah 1 kg per liter ya, maaf. Ya, 1 kg per liter, berarti densitas X-nya akan sama dengan 1,3 dikalikan 1 kg per liter. Itu 1,3. Sehingga densitasnya X itu akan ketemu 1,3 kg per liter. Jadi di jawaban ini, jawabannya adalah 1,3 kg per liter. Tapi karena ditanyakan dalam kilogram per meter kubik, jadi di soal tersebut ditanyakan ke dalam kilogram per meter kubik, maka ini kita konversi. Dikonversi dikalikan dengan 1000 liter per 1 meter kubik. Ini tak hapus biar enggak bingung. Sehingga ketemu jawabannya adalah 1.300 kilogram per meter kubik. Ya, sehingga jawabannya ini adalah 1.300 kilogram per meter kubik. Karena di sini tidak bisa superscript, ketik ini saja juga tidak masalah. Kemudian ini soalnya masih sama dengan yang tadi, yaitu mengenai komposisi. Jadi karena komposisi itu adalah massa bahan per massa total, maka kalau ini diinginkan dalam 2000 gram ya, berarti kita tinggal kalikan aja persennya ini dikalikan ini, masing-masing persen ini.
Jadi 90/100 dikalikan 2000. 4/100 dikalikan 2000 gitu ya. 90/100 kali 2000, 1800 gram. 4/100 kali 2000 ketemu 4/100 kali 2000 ketemu 80 gram. Kemudian 5,5/100 kali 2000, 110 gram. Dan yang terakhir 0,5/100 dikalikan 2000. Ketemu 10 gram. Jadi ini jawabannya ya. Kemudian soal selanjutnya adalah mengenai suhu ya. Konversi suhu. Diketahui suhu air adalah 30 derajat Celcius. Disuruh menghitung dalam satuan Reamer, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, kalau yang paling mudah kita hitung Kelvin dulu sebenarnya. Karena kalau Kelvin itu dari derajat Celcius ke Kelvin tinggal ditambah 273. Sehingga, ini kita tulis dulu ya di Word ya. Jadi diketahui T-nya sama dengan 30 Celcius. Derajatnya tidak saya tulis biar cepat. Ya, kemudian ditanyakan dalam Fahrenheit, Kelvin, dan Reamer. Kalau Kelvin, maka ini akan sama dengan 30 plus 273. Sorry. Jadi kalau Kelvin ini karena dia perbandingannya sama dengan Celsius, sama-sama 100, jadi kalau merubah Celsius ke Kelvin tinggal ditambah 273. Kalau merubah Kelvin ke Celsius sebaliknya dikurangi 273 ya. Kemudian untuk yang R, karena perbandingannya tidak sama, yang R ini adalah 4, sedangkan Kelvin adalah 5, Celsius adalah 5, mohon maaf, maka untuk merubah menjadi Celsius, dari Celsius menjadi Reamer, berarti 4/5 dikalikan 30, atau sama dengan 24 ya. Sedangkan untuk yang terakhir Fahrenheit, Fahrenheit ini perbandingannya adalah 9. Tetapi jangan lupa bahwa Fahrenheit diawali dari 32, tidak diawali dari 0. Karena itu selain dikalikan dengan faktor konversinya yaitu 9, berarti 9/5 kali 30. Kemudian ini dalam kurung ya harusnya. 9/5 kali 30. Jangan lupa ditambahkan 32. Karena Fahrenheit dimulai dari 32, tidak dimulai dari 0. Sehingga ketemunya adalah 6 kali 9, 54 ya. 54 tambah 30. Ketemu adalah 84 derajat Fahrenheit. Sehingga jawabannya adalah ini ya, 80. Oh, keliru saya ngitungnya nih berarti. Jawabannya keliru. 6 kali 9, 54. Oh, 54 tambah 32, mohon maaf ya. 86 betul ya. Mohon maaf, 86. Berarti ini jawabannya yang A ya.
Untuk soal selanjutnya sama yang ditanyakan, hanya saja yang diketahui adalah 40 derajat Celcius. Jadi ini tinggal ganti, ini T-nya yang diketahui 40, berarti ini 40 ya. Sehingga ini menjadi 313. Kalau yang ini 40, berarti 32 ya. 4 per 5 kali 40 sama dengan 32 derajat timur. Yang ini juga sama, tinggal ganti 40. 8 kali 9, 72, 72 tambah 32, 104 ya. Ya. 104 derajat Fahrenheit, 32 derajat timur, dan 313 derajat Kelvin. Khusus untuk Kelvin dalam satuan suhu tidak ada derajatnya ya. Jadi ini dilihat kalau yang lain ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat timur, tapi untuk Kelvin tidak ada ya. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai Kelvin dikasih derajat juga. Karena memang tidak ada derajatnya untuk yang Kelvin penyebutannya. Oke, yang berikutnya ini adalah mengenai tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis atau P-nya akan sama dengan Rho ya. Rho-nya saya tulis densitas saja. Biar cepat. Densitas dikalikan G dikalikan H. Nah, jadi P hidrostatis, ini adalah P hidrostatis atau tekanan hidrostatis. Itu akan sama dengan densitas kali G kali H. Densitas ini bisa ditulis Rho ya. Kalau saya tulis Rho kelamaan, masih harus mencari lambangnya. Jadi saya tulis saja. Kemudian diketahui densitasnya dari soal adalah ini 1 kilogram per liter. Ini gravitasinya atau G-nya, dan ini adalah H-nya atau tingginya. Jadi densitas sama dengan 1 kilogram per liter. Karena satuannya adalah dalam meter, jadi yang H-nya dalam meter, H-nya adalah 2 meter tadi ya. Kemudian G-nya G-nya dalam meter juga, 10 meter per second kuadrat. Nah, maka ini densitasnya densitas ini kita perlu rubah juga menjadi kilogram per meter kubik ya. Karena yang ini dalam meter, dalam meter. Sehingga ini akan menjadi 1 kilogram per liter dikalikan 1000 liter per 1 meter kubik. Sehingga sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ntar ada yang
Mau bergabung? Siapa yang mau? Oh, sudah ternyata. Ya, sudah sama semua satuannya, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya ini, P hidrostatis ini. Densitasnya ada, yaitu ini 1000 kg per meter kubik. Kita tulis angkanya aja dulu. 1000. Kemudian G-nya ada ya, 10. Dan hanya juga ada 2. Nah, kemudian kita masukkan satuannya. Kilogram per meter kubik. Yang ini adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ini 2 meter. Nah, ini kalau diselesaikan, satuannya akan menjadi, jadi meternya, karena ini ada meter, maka kita coret ya. Kita coret, ini akan kita coret, sehingga ini akan, kalau kita selesaikan, akan menjadi 20.000 kilogram per meter kali second kuadrat. Satuan ini sama dengan satuan Pascal. Jadi ini kilogram per meter second kuadrat, ini tidak lain adalah Pascal. Sehingga 20.000 kilogram per meter second kuadrat akan sama dengan 20.000 Pascal. Atau akan sama dengan 20 kilopascal. Seperti itu. Kita lihat lagi soalnya, karena yang ditanyakan adalah dalam satuan Pascal, berarti jawabannya adalah 20.000 PA ya. Ada iklan sebentar, ikan laut ya. Soal yang terakhir adalah mengenai PSIG. Jadi tekanan itu ada 2, ada tekanan gauge, dan ada tekanan absolut. Wah, kurang 10 menit, Ra. Apa perbedaannya tekanan gauge dan tekanan absolut? Kalau tekanan gauge ini adalah tekanan pada pembacaan alat. Jadi ini adalah tekanan pada pembacaan alat. Jadi apa yang terbaca di alat pengukur tekanan itu namanya adalah tekanan gauge. Sedangkan tekanan absolut ini adalah tekanan sebenarnya. Karena itu jika untuk dalam
tempat yang terbuka, ketika terbaca tekanan gauge-nya sekian, maka harus ditambah dengan tekanan udara sekitar. Sehingga tekanan absolut akan sama dengan tekanan gauge ditambah dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara sekitar. Sehingga kalau kita lihat dalam soal ini, PSIG itu artinya adalah PSI gauge. Ya, jadi kelebihannya satuan PSI itu lebih mudah karena ketika ada tulisan PSIG, maka berarti dia adalah tekanan gauge. Meskipun tidak disebutkan bahwa sebuah tangki bertekanan gauge, meskipun tidak disebutkan seperti itu, tetapi ketika satuannya adalah PSIG, 12 PSIG, berarti dia adalah tekanan gauge, 12 PSI gauge. Kemudian tekanan atmosfernya adalah 1 atm. Maka berapa PSIA? PSIA berarti PSI absolut. Singkatan dari PSI absolut. Berarti ini adalah satuan tekanan PSI, tetapi dia untuk tekanan absolutnya. Jadi yang ditanyakan berapa PSIA. Catatan 1 atm sama dengan 14,7 PSI. Jadi di soal tersebut, tekanan gauge-nya diketahui adalah 12 ya. Jadi tekanan gauge-nya adalah 12. Ini kontrol V-nya saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa nanti. Sehingga ngopinya harus seperti ini. Tekanan gauge-nya adalah diketahui 12. PSIG. Sedangkan tekanan atmosfernya diketahui adalah 1 atmosfer. Adalah 1 atm. Karena satuannya berbeda, yang ini PSI, yang ini atmosfer, maka kita harus konversi dulu ya. Jadi kita harus konversi dulu. Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan PSIA, maka 1 atmosfernya kita rubah menjadi PSI. Disebutkan di soal bahwa 1 atmosfer sama dengan 14,7 PSI. Ya. Sehingga 1 atmosfer ini berarti sama dengan 14,7 PSI. Sehingga ketemu hasilnya tekanan absolutnya adalah sama dengan 26,7 PSIA. Sehingga ini ketemu 26,7 PSIA. Ya, ini sudah semua soal. Sekarang saya buka untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa langsung di unmute ya. Di perangkatnya langsung di unmute, silakan langsung bicara kalau ada yang tanyakan. Mau tanya soal nomor berapa, silakan. Ini masih ada waktu 5 menit. Silakan ada yang tanya. Saya unmute semua coba.
Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Peserta kita hari ini ada 24 ya. Oke, enggak apa-apa. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau bisa ditanyakan di grup WA. Kalau misalkan nanti masih ada yang tanyakan. Ini nanti rekaman videonya saya upload ke YouTube. Jadi bisa dilihat video konferensi hari ini. Untuk yang termasuk untuk yang belum bergabung. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, tidak ada yang tanyakan? Silakan. Yang mau bertanya? Pak, untuk tadi yang ketinggalan materi yang pertama, itu gimana, Pak? Ini siapa yang tanya ini? Yang tanya siapa ini? Reza, bukan? Nggak ada namanya. Nggak ada Iya, Pak. namanya. Iya. Oh, Kan coba izin lah. Reza Abdillah Pak yang tanya Pak. Oh iya. Oh, ditanya, Pak. Ya ini seharusnya terekam, jadi nanti saya lihat. izin lagi makan, Pak. Enggak mau ngomong aku, Pak. Ya nanti saya lihat Di YouTube rekamannya katanya. dulu ya. Saya lihat rekamannya dulu apakah terekam atau tidak. Untuk yang ketinggalan nanti. Nanti saya upload ke YouTube. Share linknya nanti ya. Nggih. Pak. Karena file rekamannya dari rapat ini biasanya cukup besar. Jadi kalau di-share di WA, sulit nanti. Kurang dari 1 menit, sebentar lagi ini berakhir. Jadi saya akhiri aja kalau tidak ada yang tanya. Apa ditanyakan di grup WA, tidak apa-apa. Masih ada yang kurang jelas. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mulai dari yang pertama sampai yang sekarang. Atau yang baru sekarang bergabung, tidak apa-apa. Terima kasih. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.